Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan faraid. Ya, kita lagi membahas tentang asobah ya. Nah, siapakah mereka paling kuat dan siapakah mereka paling bawah ya. Nah, kita simak sebentar. Qala musannif rahimallahu taala nafa'nallahu bihi wa bi ulumihi fi dalini amin. Wahia, dan adapun hiya ini kembali ke asobah. Wahia, dan adapun asobah ibnun ialah anak laki-laki. Fa ba'dahu, kemudian setelahnya. Setelah anak laki-laki, ibnuhu ialah anaknya, cucunya anak laki-laki. Artinya cucu dari anak laki-laki. Wa in safala, sekalipun ke bawah. Pak Abun kemudian bapak, Pak Abuhu kemudian bapaknya bapak, kakek. Wa in ala, sekalipun ke atas. Wa akhun, dan saudara li abawaini, saudara kandung. Wa akhun li abi, kemudian saudara seayah ya, saudara seayah. Jadi tingkatan asobah, pertama anak laki-laki ya, kemudian cucu laki dari anak laki, kemudian ayah, kemudian kakek, kemudian fa'akhun li abawaini, saudara kandung, fa'akhun li abin, kemudian saudara sebapak. Fabanuhuma kadalik. Fabanuhuma artinya anak-anak mereka ya. Lalu anak-anak mereka artinya keponakan di sini ya. Kadalik, demikian itu artinya tertib ya. Nah, kemudian fa'amun li abawaini, kemudian paman seayah seibu ya. Paman dari seayah seibu. Fali abin, kemudian paman seayah. Fabanuhuma, kemudian anak-anaknya mereka, paman seayah seibu atau paman seayah. Kadalik, dan demikian artinya tertib ya. Demikian itu harus tertib. Sumal amul abi, kemudian amul abi, pamannya ayah berarti saudara kakek di sini. Suma banuhu, ini semakin jauh ya. Kemudian anak-anaknya laki-lakinya amul abi ya. Jadi paman ayah itu saudara kakek, lalu para anak-anak dari paman ayah ya. Paman anak-anak dari saudara kakek, ini sangat jauh ya. Sumal amu jadi ya, apalagi ini lebih jauh lagi. Sumal amul jadi, kemudian pamannya kakek. Summa banuhu, kemudian anak-anaknya. Ya, ini tingkatannya udah jauh ya. Anak-anaknya laki-lakinya amul jadi. Wahakada, dan seraya seperti ini. Artinya ya seterusnya seperti itu ya, terus. Ini tingkatan dari darah ya, hubungan darah nasab. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ba'da asobatin nasbi, lalu setelah asobah dari jalur nasab, asobatul wala'i, adapun asobah dari jalur wala. Wahwa, adapun wala, mu'tikun, ialah orang yang memerdekakan. Dakaron, yang ada ialah ada siapa mu'tik au unsa, ataupun perempuan. Kalau si mayit meninggal, ahli waris dari nasab, jalur nasab nggak ada, yang ada ini zaman dulu ya, yang ada dari jalur asobah wala ya, dari jalur wala. Wala ini ya orang yang memerdekakan ya, orang yang memerdekakan budak. Jadi si budak mati. Nah, ketika si budak ini, artinya si budak dulu ini orang pernah jadi budak, kemudian dimerdekakan, lalu meninggal, seperti itu maksudnya. Nah, nggak punya dari ahli waris dari jalur nasab, maka dari jalur wala. Orang yang memerdekakan ini laki-laki maupun perempuan berhak, seperti itu. Kemudian faba dal mu'tiki, kemudian ialah setelah orang yang memerdekakan budak, zukuru asobatihi, adapun beberapa ahli waris asobahnya mu'tik. Duna inasihim, bukan perempuan mereka. Jadi kalau si mu'tik atau mu'tikoh ya, orang yang memerdekakan ini meninggal, maka asobah ya, laki-lakinya ahli waris asobah si mu'tik ya, bukan perempuan mereka. Jadi perempuan tidak. Wa yu'akharu, dan diakhirkan huna di sini dari perkara asobatul wala, maksudnya al jadu, siapa kakek, anil akhi, dari saudara laki-laki, wabnihi, dan anak laki-lakinya saudara. Jadi dalam pewarisan wala ini ya, kakek diakhirkan daripada saudara laki-laki dan anak laki-laki dari saudara laki-laki.
Ya kalau dari jalur nasab, maka kakek itu ya lebih diutamakan seperti itu. Tapi kalau jalur wala, kakek diakhirkan seperti itu ya. Kemudian tikul mu'tik, kemudian orang yang merdekakan mu'tik, ini juga sangat jauh ya. Mu'tik aja udah nggak ada sekarang ya. Ini hanya pelajaran aja, mudah-mudahan dapat menambah wawasan keilmuan kita. Tikul mu'tik, kemudian orang yang memerdekakan mu'tik. Pasobatuhu, kemudian asobahnya. Seperti itu ya. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Falau ijtama, maka jika berkumpul banunun, siapa anak laki-laki, wa banatun dan anak perempuan, au ikhwatun atau berkumpul siapa saudara laki-laki, wa akhwatun dan saudara perempuan. Fatilkatu, maka adapun tilkah harta peninggalan mayat, lahum ialah bagi mereka. Bagi mereka ya. Faltikat lahum ialah bagi mereka. Lidah kali mislu hadil ungsayain, ketentuannya adalah adapun persamaan ya. Saya ulang. Lidah kali ialah bagi laki-laki ya. Mislu hadil ungsayain, adapun permisalahannya atau persamaannya dengan dua kali bagian perempuan ya. Jadi bagi laki-laki semisal bagiannya dua perempuan, seperti itu maksudnya ya. Ketika berkumpul anak laki-laki dengan anak perempuan ya, cucu laki cucu perempuan, seperti itu. Kemudian saudara kandung dengan saudara laki kandung dengan saudara perempuan kandung, saudara laki-laki saya dengan saudara perempuan saya, maka tirkanya bagi mereka. Artinya mendapatkan asobah mereka ya. Mendapatkan asobah. Maka ketentuannya lidah kali mislu hadil unsayain. Laki-laki mendapatkan dua kali bagian perempuan. Wafuddila dan dilebihkan, diutamakan adzakaru siapa laki-laki bidzalika dengan demikian ya, dengan demikian apa? Dengan demikian itu mislu hadil unsayain ikhtisasi, karena kekhususan mereka, kekhususan laki-laki itu biluzumima dengan kewajibannya suatu layal jamu ya, yang tidak wajib apa ma al unsa pada perempuan minal jihad daripada jihad wa ghairihi dan selainnya jihad. Jadi kenapa laki-laki dilebihkan dari perempuan? Karena kekhususan mereka laki-laki dengan apa? Biluzumima layal jamu al unsa, dengan kekhususannya laki-laki tersebut ya, suatu yang diwajibkan kepada mereka yang tidak diwajibkan pada perempuan ya. Contohnya jihad, seperti itu minal jihad, contohnya jihad, kemudian nafkah dan selainnya. Laki-laki lebih berat tugasnya jihad ya, nafkah dan sebagainya, maka laki-laki dilebihkan atas itu ya. Kemudian waladu bani kawaladin ya. Adapun anak laki-lakinya, anak laki artinya cucu laki dan dari anak laki, kawaladin seperti anak, seperti anak ya. Artinya udah dibahas kemarin ya. Cucu laki-laki seperti anak ya, dia bisa mendapatkan sisa ya, dia bisa mendapatkan ya sisa ya, artinya dia bisa mendapatkan sisanya bisa full ya, sisa bisa tingkat paling tinggi maksudnya gitu. Tapi kalau cucu laki ketemu dengan anak laki, bedanya ini cucu laki tidak mendapatkan seperti itu ya. Nah, jadi bisa asobah, bisa mendapatkan asobah binafsihi kalau ketemu dengan perempuan ya. Kemudian kalau memang sendiri dia kuat ya, bisa jadi hartanya ke dia semua ya. Kalau memang dia sendirian, laki-laki atau cucu laki ya. Kemudian wa akhun li abin ka akhin li abawaini. Ya, adapun saudara laki-laki saya sama saudara laki-laki sekandung. Nah, fima di dalam perkara dzukira yang telah disebutkan apa ma. Jadi saudara laki-laki yang seayah seperti saudara laki-laki yang seayah seibu, artinya sekandung ya. Nah, dalam masalah tersebut kelipatannya ya, artinya mislu hadil unsayain. Ya, kalau saudara bapak saudara saya ketemu saudara laki saya ketemu dengan saudara perempuan saya, mislu hadil unsayain, seperti itu. Saudara laki-laki seibu saya dengan saudara perempuan seibu saya ketemu, maka mislu hadil unsayain ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.